Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita berjumpa kembali di dalam program doa 10 hari berturut-turut dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita, setiap kita dimanapun setiap kita berada, bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu mewarnai dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya meskipun setiap kita ada di rumah, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus akan menjangkau setiap kehidupan saya dan saudara, dan Tuhan menjamah atas setiap kehidupan kita. Mari kita akan katakan satu pujian yang boleh menjadi kekuatan atas setiap kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hembuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami rindu kebenaran-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biarlah kami boleh mendengar, melakukan, dan firman-Mu akan terus mewarnai kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu nyata dalam hidup kami, sehingga kami percaya bahwa firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, sukacita dalam hidup kami. Hikmat-Mu Tuhan akan membawa kami untuk kami mengerti apa yang Kau sampaikan di sore ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, dimanapun setiap kita berada, saya percaya dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini bahwa Tuhan terus menyertai kita, bahwa Tuhan terus membimbing kita dalam setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, bahwa Tuhan selalu menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Terus percayakan Tuhan, meskipun hari ini kondisi kita hari ini mungkin tidak menentu, kondisi hari ini mungkin membuat banyak orang yang khawatir, takut, tapi Roh Kudus yang akan selalu meneguhkan iman kita. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu kita boleh mengikuti untuk ibadah
di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan Roh Kudus kita terima. Roh Kudus menjadi kekuatan dalam hidup kita, di mana Tuhan memberikan roh penghiburan, yaitu Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus memberikan hal yang baru dalam hidup kita. Di sini dikatakan bahwa dalam setiap kehidupan kita, kalau hari kemarin saya katakan bahwa bahasa roh adalah kehausan dalam setiap kehidupan kita, dan saya percaya dalam hidup kita akan diwarnai oleh Roh Kudus. Tapi harus kita menyadari bahwa hidup kita tidak hanya sekedar kita berbahasa roh, tapi hidup kita jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Dalam kehidupan kita hari ini, seberapa banyak kita yang memperhatikan betul kondisi jasmani kita. Kita setiap hari mungkin kita olahraga, setiap hari kita makan makanan jasmani yang menyehatkan kita, bergizi supaya kita sehat. Kita mungkin setiap hari kita mencari betul bagaimana makanan sehat itu seperti apa. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itu tidak salah. Tapi seberapa banyak kita yang hari ini memperhatikan rohani kita. Di sini dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Ini yang menarik, begitu menarik dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Rasul Paulus maksudkan, hiduplah oleh roh. Hiduplah yang hari ini kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita, apa yang dimaksud daripada Roh Kudus, ini apa yang dimaksud daripada Rasul Paulus, supaya kita menjauhkan diri kita dari keinginan daging. Apa keinginan daging? Di situ ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora. Bagaimana yang menjadi pertanyaan kita hari ini? Kita bisa menjauhkan hal tersebut. Hal yang harus kita lakukan, hal yang sederhana, yaitu kita isi hidup kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa, saudaraku? Di situ ada kasih. Sudah banyak kita yang memiliki kasih Kristus, bisa kita nyatakan kepada orang sekitar kita. Di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perbuatan itulah yang akan mengikis semua keinginan daging kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, di sini kita sadar benar bagaimana kita dipimpin oleh Roh. Apa yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita menghasilkan buah roh. Hal yang harus kita lakukan, yang pertama, kita harus sadar bahwa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting. Kita harus menerima Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita hidup oleh Roh, yaitu dengan menggantikan perbuatan daging dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Baru kita akan dikatakan sampai ke tahap di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, dimanapun setiap kita berada, mari dalam hidup kita
menyadari sebagai orang percaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan kita harus hidup di dalam Roh, yaitu dengan cara menggantikan perbuatan daging kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah, yaitu buah Roh. Di mana hal itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu merupakan suatu keharusan buat saya dan saudara sebagai orang percaya. Kita menerima Roh Kudus, maka semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dipimpin oleh Roh. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak mampu. Kita tidak sanggup. Kita tidak salah kita memperhatikan jasmani kita. Tapi mari kita juga akan memperhatikan rohani kita. Sehingga dimanapun setiap kita berada, dalam kondisi saat ini, dalam situasi saat ini, itu tidak akan menggugurkan iman kita, tidak akan melemahkan iman kita, tidak akan mengundurkan rohani kita untuk terus dan terus ke tahap yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Dan kita akan terus menghasilkan buah di masa-masa sulit, akan terus mekar di masa sukar, akan terus berbuah meskipun hari ini mungkin kondisi kita dalam kondisi yang tidak mengenakkan, kondisi kita di dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi hari ini mari kita pastikan rohani kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Rohani kita boleh menghasilkan buah sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tidak hanya sekedar kata, tidak hanya sekedar berbahasa roh, tapi perbuatan Allah kita, perbuatan Tuhan Yesus kita akan nyatakan kepada sekitar kita, kepada orang terdekat kita, kepada anggota keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada anggota gereja kita. Kita saling peduli, kita saling memperhatikan, kita saling menguatkan, kita dipimpin oleh Roh, maka buah Roh akan dirasakan oleh sekitar kita dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh kasih anugerah-Mu kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Kami menyadari Bapa betapa pentingnya kami sebagai orang percaya untuk kami tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Karena kami menyadari dengan pertolongan, dengan penyertaan, dengan kasih daripada Engkau Tuhan, kami kuat dalam menghadapi setiap situasi kondisi saat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun setiap mereka berada. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Engkau campur tangan. Engkau berikan kesanggupan, kekuatan dalam menghadapi situasi saat ini. Engkau akan berkati untuk setiap kepala daerah. Engkau akan berkati untuk aparat-aparat yang ada Tuhan. Engkau akan berkati setiap dokter, tim medis. Engkau akan berkati perawat. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada penghiburan, ada perlindungan daripada Engkau Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Biarlah malam ini Tuhan, sore ini Tuhan, Roh Kudus akan selalu membimbing kami, sehingga kami tetap hidup dalam ketetapan-Mu dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati, haleluya.